dan benih untuk ditabur. Siapa yang beri? Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Kalau waktu kita memang harus menabur, benihnya toh dari Tuhan kok. Nggak perlu sombong. Yang setuju katakan amin. Jangan berhenti. Bilang kiri kanan, jangan berhenti ya. Ikut Tuhan, amin. Jangan berhenti beribadah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti baca firman, jangan berhenti melakukan yang baik. Jangan berhenti saudara, amin. Segala sesuatu yang baik teruskan, lakukan. Percayalah, pasti akan menuai. Pasti akan menuai. Nanti saya tutup dengan kesaksian ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Betul? Bapak Ibu perhatikan ayat yang Galatia 6 ayat 9 ini. Kata kita itu diulangi 3 kali. Dalam satu ayat kata kita itu diulangi 3 kali. Diulangi 2 kali saja itu sesuatu yang sudah sangat kuat Tuhan berikan pesan itu. Apalagi sampai 3 kali. Kata kita itu diulangi. Artinya apa Bapak Ibu? Rahasia untuk kita bisa menuai. Yang pertama tadi tidak menjadi lemah. Yang kedua itu jangan berhenti. Yang ketiga adalah dengar baik-baik. Kata kita itu bukan kata tunggal, tapi kata jamak. Artinya lebih daripada satu orang. Untuk saudara dan saya kita bisa menuai, kita butuh orang lain. Toleh kiri kanan bilang, kamu sahabatku dalam Tuhan. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita gak bisa sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Tuhan gak hanya ciptakan Adam di Taman Eden. Tuhan tahu Adam tidak bisa sendiri. Tuhan kasih penolong namanya Hawa. Betul? Karena Tuhan tahu Adam gak bisa sendiri. Adam sendiri dia bingung. Mana yang kayak dia saudara ya? Tuhan ciptain ada yang mirip-mirip tuh. Yang berbulu mirip-mirip. Tapi puji Tuhan Adam tahu. Itu enggak sama kayak dia. Makanya Alkitab bilang karena Allah melihat bahwa manusia tidak bisa sendiri. Dan dia tidak temukan yang sepadan dengan dia. Dia berikan yang kedua. Yang kedua namanya apa? Hawa. Penolong. Betul ya Bapak Ibu? Saudara baca baik-baik 2 kata ini. Wow. Ya kan? Penolong yang dikasih. Wow. Orang-orang di sekeliling kita kadang-kadang muncul pribadi yang membuat kita kaget. Kok kayak gini modelnya? Betul gak saudara? Ya, suami istri yang baru menikah, ya toh, kaget. Awalnya wah terus waktu pacaran, wah, udah menikah jalanin dalam keluarga baru, kan gitu saudara ya. Makanya paketnya komplit. Tuhan kasih sekeliling kita itu orang-orangnya 2 tipe, ada yang ada yang wah. Jadi jangan kaget Bapak Ibu. Amin. Bilang kiri kanan, kamu atau wah? Kalau yang wah itu begini, pergi tempat makan, habis makan dia udah bayar. Oh itu wah itu. Itu keren tuh Pak, itu keren. Itu wah, tapi ingat ada yang juga. Iya kan? Tiba-tiba kaget, gitu loh. Iya kan? Di belakang ngomongin kita, di depan puji-puji kita itu Bilang kiri kanan, enggak apa-apa. Memang ada yang dan ada yang wah. Amin. Hawa. Itu loh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tapi ingat kita gak bisa sendiri. Kita akan selalu ketemu yang Hawa. Ada yang ada yang wah. Tapi pastikan saudara, kita diciptakan Tuhan gak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Oleh karena itu gereja ini punya komsel, punya FA. Ayo bergabung dengan Family Altar. Agar saudara dan saya, kita punya teman-teman, punya sahabat-sahabat rohani. Kita nggak tahu kapan kita bisa menjadi lemah. Tapi saya terlalu yakin dan percaya. Sejelek-jeleknya orang di gereja, tetap lebih baik orang gereja daripada orang dunia. Kurang yakin ini Pak, enggak Pak. Ini jelek banget Pak. Ini banget Pak, banget. Enggak, percayalah saudara. Karena dia punya Tuhan yang sama dalam hidup kita. Hari ini dia tapi percaya suatu saat dia akan jadi wah dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena dia punya Tuhan, orang dunia gak punya Tuhan. Setiap kita punya proses kok. Saya, saudara kita punya proses. Gak ada yang sempurna. Tapi kita terus disempurnakan Tuhan.
Bersyukur kalau hari ini kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak yang tipenya ada H dan W. Bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kalau semuanya wah, kita nggak akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi karena ada lihat yang H, kita lihat suatu saat dia diubahkan Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Dia dulu narkoba, sekarang jadi pendeta loh. Keren nggak saudara? Dulu dia pendekar, gitu loh. Ya kan emosional. Sekarang jadi hamba Tuhan. Sekarang shalom, shalom ya kan. Nggak hanya di gereja, di luar juga shalom. Amin. Jangan cuma di gereja bergetar, di luar buat orang gemetar. Enggak, yang percaya katakan amin. Di gereja dilawat Tuhan, haleluya, bergetar, dijamah Tuhan. Di luar orang dengar dia ngomong, orang yang bergetar, saudara ya. Enggak, di tempat ini waktu saudara bicara, orang penuh damai sejahtera, orang penuh sukacita, orang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan lebih sorak-sorai meriah buat Tuhan, haleluya. Jadi 3 hal untuk saudara dan saya bisa menuai. Yang pertama, jangan kita menjadi lemah. Yang kedua apa? Jangan jemu-jemu, berbuat baik. Yang ketiga, kita butuh orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap saya mengawali tahun, saya punya kebiasaan, puji Tuhan. Saya punya kebiasaan mengambil waktu di mana saya tidak makan. Saya berdoa beberapa hari, tergantung hati saya Tuhan taruh berapa hari, saudara. Dan itu menjadi kebiasaan saya untuk menutup tahun dan memulai tahun. Saya selalu minta petunjuk Tuhan. Tuhan, tahun depan itu apa sih Tuhan? Tahun depan Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Tuhan pesan apa buat saya? Karena saya percaya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua selalu butuh tuntunan Tuhan. Amin. Dunia menuntut kita, tapi Tuhan menuntun kita. Amin. Dunia menuntut kita, kamu harus kaya, kamu harus sukses. Itu tuntutan dunia. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak dilihat orang. Itu tuntutan dunia. Betul nggak saudara? Tapi percaya Tuhan menuntun kita. Yang setuju katakan amin. Yang lebih kita butuhkan bukan kata orang, tapi kata Tuhan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, akhirnya saya dapat tahun ini adalah tahun keemasan. Kitab Ayub 42 ayat yang kedua apa ketiga. Ketika Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Itu ayatnya. Tahun ini tahun keemasan. Itu bagi saya pribadi Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, awal Januari betul satu kejutan terjadi. Puji Tuhan, dalam usaha tiba-tiba Tuhan pertemukan, Tuhan buat sesuatu. Akhirnya orang ini beli brand saya. Singkat cerita, berjalan waktu, ketolong saudara ya, luar biasa. Dia sendiri ketolong, saya sendiri ketolong sama Tuhan. Tapi berjalan waktu, tiba-tiba orang ini kurang oke. Singkat cerita, perjalanan kami akhirnya berakhir kurang bagus. Kurang bagus saudara. Saya di posisi dirugikan. Saya posisi dipermainkan. Tanda kutip, seperti dibodohi. Emosi saya ada, gengsi saya tersentuh saudara. Hati saya tersentuh. Beberapa malam saya nggak bisa tidur untuk memutuskan sesuatu, ikutin daging atau ikutin Tuhan. Tuhan kasih janji tahun keemasan. Tapi tiba-tiba di pertengahan tahun itu, masalah itu terbongkar saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Beberapa hari saya galau, istri bilang udahlah nggak usah dilanjutin. Kamu ampuni aja, kamu relakan aja. Tapi saya pribadi justru mengambil pergolakan batin saudara. Nggak mudah, ikut Tuhan itu nggak mudah. Tapi percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita lihat diri kita nggak akan mampu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Amin. Nah, waktu itu saya lihat diri saya sendiri, kayak bodoh ya saya dipermainkan, kayak bodoh ya saya dibodohi begitu saudara ya. Singkat cerita ketemu orang gereja, puji Tuhan. Makanya kalau ada masalah cari orang gereja. Amin. Ketemu dengan orang gereja, hamba Tuhannya, ya kan, Pak Pendeta Markus, ya toh, hamba Tuhan dicari. Nah, bersyukur saudara, teman itu kasih saya saran. Ternyata dia mengalami sesuatu tanda kutip lebih parah dari saya. Kalau saya cuman angkanya sekian, dia angkanya lebih besar, dipermainkan. Terus dia bilang begini, bro, saya bisa tuntut orang itu, saya bisa penjarakan orang itu, tapi buat apa? Apa yang kita bisa saksikan bagi dunia? Kalau kita melakukan hal yang sama seperti orang dunia. Akhirnya singkat cerita, dia percaya masalahnya selesai, orang itu diampuni, yang penting tidak kerja lagi sama dia, beres.
dan tidak minta tuntutan pesangon. Dia cerita demikian saudara, hati saya langsung kayak gimanain sama Tuhan. Lalu saya putusin, oke, saya berhenti, saya stop. Saya gak mau pusing lagi, saya abaikan, saya anggap itu pembelajaran hidup saya ampuni orang itu. Singkat cerita berjalan waktu saudara, tiba-tiba 2 bulan yang lalu, saya dipertemukan lagi dengan satu orang, tiba-tiba orang ini hubungin saya. Dan singkat cerita saudara, tetapi dalam proses di mana saya ketika menghadapi problema yang pertama, saya betul-betul secara ekonomi babak belur. Secara ekonomi saya babak belur. Semuanya saya sepertinya tidak punya masa depan. Tapi saya tetap ingat Tuhan, tahun ini tahun keemasan. Tahun ini tahun keemasan. Singkat cerita saudara, tiba-tiba dipertemukan dengan orang ini. Saya pikir dia mau kerja sama, tapi tidak taunya dia mau menjual tempat itu. Dilanjutkan. Dan akhirnya saudara, secara finansial saya nggak punya. Kemampuan saya nggak ada. Tapi sekali-kali lagi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pakai satu orang. Saya pikir orang itu mau kerjasama, tapi ternyata dia membantu saya dengan total, hanya bilang kalau ini usaha jalan, modalnya kamu balikin. Saya pikir itu mau bentuk kerjasama. Tanda kutip, orang ini dipakai Tuhan untuk membantu saya secara finansial. Dia support, dia pinjamin saya tanpa bunga, tanpa apapun, dan angkanya luar biasa. Inilah Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka hari ini percayalah Bapak Ibu, ada waktunya menuai. Amin. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti, jangan lemah. Ingat kita butuh orang lain. Istri adalah partner yang terbaik. Anak-anak keluarga adalah partner yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun hari ini dia tapi percayalah suatu saat dia jadi wah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Kita puji Dia. Kita tinggikan Dia. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Penuh sukacita katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Kau sempurna
wajah-Mu senang hati katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Amin. Di dalam hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah kami. Kau bersama di dalam hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Kami tidak akan pernah lemah. Kami tidak akan berhenti. Kami tahu kami butuh orang lain, Tuhan. Biarkan musik yang memuji Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin pagi ini engkau sedang lemah. Mari beranjak kembali kuat. Ingat kebaikan Tuhan. Percayalah, apa yang ada di kolong langit, di bawah kolong langit ini, segala sesuatunya akan berubah. Hidupmu tidak akan begitu-begitu saja. Masalahmu tidak akan begitu-begitu saja. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam mendengar doa. Doamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ucapkan yang baik, berkatakan yang baik. Tuhan berkata engkau akan berhasil dan beruntung. Tuhan berkata oleh pilurnya engkau disembuhkan. Engkau cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Sebab engkau tidak pernah sendiri. Orang lain boleh meninggalkan engkau ketika engkau lembah kekelaman, tapi percaya seperti Daud berkata, Ia adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebab dalam lembah kekelaman, Ia tetap berjalan bersama dengan kita. Gada dan tongkatnya itu menghibur kita. Dia baik, Dia ajaib, Dia dahsyat. Jangan berhenti, jangan berhenti. Terus puji Tuhan. Terus percaya, terus berdoa, terus baca firman, terus bersekutu dengan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Mari bersekutu dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Dalam hadirat-Nya ada pertolongan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya, kami percaya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Kami berseru, kami memuji nama-Mu. Haleluya.
dahsyat, Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu bersama-sama telah kami terima pada pagi siang hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan Yesus dimateraikan dalam hati pikiran kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menabur, kami menuai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau terus memberkati hamba-Mu, Pastor Ishak Rudi Tuhan. Kami percaya dalam pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Bersama dengan keluarga diberkati sehat. Yang dikerjakan Tuhan berkati berhasil. Dan terus menjadi berkat terang garam Tuhan dimanapun melangkah berada. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang bersuka cita bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali umat Tuhan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Kalau Dia beserta kita, pasti kita satu disertai. Kita akan dilindungi, kita akan ditolong, dan kita akan diberkati. Terima semua mujizat Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada saudara semua untuk Betani Yestoya Malang. Nanti Januari ibadah kita, ibadah raya jadi 10 kali. Jadi hari Minggu ditambahi jam 8 malam. Kenapa? Satu, supaya jemaat bisa nyaman beribadah, tidak desak-desaan ya. Yang kedua, ada banyak pilihan untuk ibadah. Gereja memfasilitasi. Jadi tidak ada lagi yang bilang, saya tidak bisa ibadah. Berikutnya, yang ketiga, kita punya pelayan sudah cukup banyak. Jadi bisa melayani terus ya. Kemudian yang terakhir, nah ini, jangan lupa seluruh pelayan mulai 1 Januari, ya kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita dengan tanda berbahasa roh. Jadi yang belum dipenuhi, nggak apa-apa jadi jemaat dulu sambil berdoa. Waktu dipenuhi nanti boleh melayani lagi. Jadi saudara, nah tinggal beberapa 1 bulan ini, ayo boleh datang sama saya, sama Pastor Yoel, minta didoakan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Dia pribadi Allah sendiri. Kita akan banyak mendapat manfaatnya. Dan Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada segala kebenaran. Ya, luar biasa. Gereja kita ingin kualitas kita naik, bukan hanya kuantitas. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan terbaik buat saudara dalam bersama syukur kita atau perpuluhan, dan juga kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami secara onsite maupun secara online. Mari kita bersama-sama kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya, bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Mari bersama-sama kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama telah kami terima. Dan kami akan memberikan yang terbaik dalam persembahan syukur kami atau pembuluhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini. Yang dikerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus berkati, berhasil. Bersama dengan keluarga diberkati sehat, melimpah dengan damai, sejahtera surga. Kuduskan, sucikan setiap persembahan syukur pembuluhan ini Tuhan. Semuanya diberikan bagi perluasan kerajaan Tuhan di Pontianak Kalimantan Barat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan terbaik karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam
saudara, mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri di siang hari ini. Bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat saudara untuk setiap persembahan syukur perpuluhan Tuhan diberikan. Tuhan Yesus pasti membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kembali kami mengundang Bapak Saudara untuk bersama-sama dapat hadir dalam ibadah yaitu Natal Umum Betani Yestoya Pontianak yang diadakan pada hari Kamis nanti tanggal 11 Desember jam 6 sore di tempat ini, di mana akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior kita Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, dan juga Natal Anak Muda Youth Betani Yestoya Pontianak yang diadakan pada hari Sabtunya yaitu tanggal 13 Desember jam 6 sore akan dilayani oleh Pastor Ishak Rudi. Baik bersama-sama Bapak Saudara memiliki anak-anak yang masih muda ataupun keponakan ataupun ada tetangga saudara kan, mari bersama-sama boleh diundang hadir bersama-sama di dalam yaitu ibadah Natal anak muda di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita saudara, bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk lawatan ucapan bagi setiap pribadi kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul lagi ke nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan setiap kami. Yang sakit pasti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikatakan kuasa kegelapan pasti dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang kami yang sesak diberikan kelegaan. Kami terima kuasa mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di hari-hari ini yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, buka jalan, berikan pekerjaan yang baik, yang diberkati dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rekan-rekan sekerja yang melayani pada ibadah yang pertama pada saat ini, kami berdoa Tuhan, apapun yang telah dikorbankan, ditaburkan oleh anak-Mu ini hamba-Mu Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan menuai dengan berlipat-lipat kali ganda dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi kuliah, dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya kami akan pulang buat shalom, damai sejahtera bagi orang selain kami. Setiap bahaya celaka maut, setiap yang jahat tidak berkuasa atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami akan menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Senior yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto dan Ibu Pendeta Ngirana Primawati bersama anak-anak cucu mantu Besa dan keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya diberkati Tuhan, sehat prima, diberkati melimpah damai sejahtera Tuhan, dan pelayanan selalu dirapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Yang kedua, bersama-sama kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Muda Yoel Sianto bersama Ibu Pendeta Fike, anak orang tua, mertua dan keluarga besar, semuanya diberkati Tuhan, sehat, diberkati melimpah damai sejahtera Tuhan, pelayanan selalu dirapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Yang ketiga, kami bersama-sama berdoa untuk pembangunan gereja Betani Yestoya di Telaga Bodas. Semua proses pembangunan diberkati Tuhan, berjalan lancar, selesai dengan baik, tepat pada waktunya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap pihak yang terkait dalam pembangunan ini, kami berdoa yang dikerjakan diberkati lancar dan dijauhkan dari setiap kecelakaan kerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap dana dan bahan bangunan yang diperlukan semuanya diberkati tersedia. Setiap donatur dan sponsor bersama keluarga diberkati sehat, melimpah damai sejahtera surga. Pekerjaan, dagangan toko diberkati berhasil, dan apa yang ditaburkan pasti akan dituai dengan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja kami, Gereja Betani Yestoya Pontianak, gereja kami sangat disayang, dikasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi untuk menggunakan banyak jiwa bagi kerajaan surga, menjadi saluran kebenaran Tuhan, saluran kuasa mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang diperlukan, dibutuhkan oleh gereja kami dalam dana, operasional dan bangunan, kami percaya Tuhan pasti menyediakan semuanya dengan sempurna, tepat pada waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat acara Natal kami nanti pada tanggal 11 Desember dan 13 Desember. Tuhan Yesus berkati, kirimkan jiwa-jiwa dan bersama-sama kami menikmati, merayakan sukacita Natal, menikmati kebaikan kasih setia Tuhan, dan kami percaya kami diberkati dan menjadi berkat bagi sekitar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami Pontianak, biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan melimpah bagi bangsa Indonesia, bagi kota kami Pontianak, biarlah shalom Tuhan tercurah. Kami berdoa setiap yang jahat, niat-niat orang jahat, teroris, bom, intoleransi, kami patahkan, kami hancurkan, kami halau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapak buat setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang merasakan yaitu bencana, kami berdoa Tuhan setiap mereka diberikan kekuatan, setiap bantuan dapat dipercepat agar mereka dapat menerimanya dalam nama Tuhan. Dan setiap orang-orang donatur Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini maupun seluruh dunia ini. Tuhan pagari, Tuhan lindungi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di hari-hari ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama-sama saat ini Tuhan, kami arahkan hati kami mau terima berkat dari surga. Mari anak-anak Tuhan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan bersama-sama kita mau aminkan setiap doa berkat ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada masing-masing setiap kita dan memberikan shalom, damai, sejahtera surga melimpah di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan pelayanan kita. Di siang hari pelayanan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati saudara, maju terus dalam Tuhan Yesus. Shalom.